Kisah panjang Raja Askia Daud, sang penjaga kejayaan Songhai. Bayi yang lahir di tengah kejayaan, di tepian sungai Niger, yang berliku panjang bagai naga raksasa perak di bawah matahari. Lahirlah seorang bayi laki-laki pada abad ke-16. Bayi itu diberi nama Daud dan takdir telah menuliskan jalannya untuk menjadi raja. Ia lahir di Gao, ibu kota Songhai, sebuah kota yang berdenyut dengan kehidupan. Pasar dipenuhi pedagang dari jauh. Masjid berdiri megah dengan seruan azan yang menggema, dan istana penuh dengan kisah kejayaan. Ayahnya adalah bagian dari keluarga besar Askia, dan darah kakeknya, Askia Muhammad, sang pembawa reformasi besar, mengalir dalam nadinya. Dari sejak kecil, ia diselimuti oleh cerita tentang kejayaan sang kakek. Perjalanan haji ke Mekah dengan ribuan pengiring, pengakuan dunia Islam atas Songhai, serta reformasi militer dan hukum yang membuat negeri mereka berdiri kokoh, pendidikan sang pangeran. Daud kecil tumbuh di istana yang hiruk pikuk. Namun di balik kemegahan itu, ia bukanlah pangeran yang manja. Para guru dari Timbuktu, pusat ilmu pengetahuan, yang terkenal sejajar dengan Kairo dan Baghdad, dalam sudut mendidiknya. Ia belajar membaca Al-Quran hingga lancar dan fasih, menghafal ayat-ayat yang kelak menjadi pegangan hidupnya. Ilmu hukum Islam, yang mengajarinya tentang keadilan dan pentingnya menimbang keputusan dengan hati yang lurus. Filsafat dan matematika, agar ia dapat berpikir logis dan merancang strategi pemerintahan, sejarah dan strategi perang. Dari kisah Alexander hingga peperangan kakeknya melawan musuh-musuh Songhai, Daud muda sering terlihat merenung di tepian sungai Niger. Sambil menatap air yang mengalir, ia berbisik pada dirinya sendiri. Sebagaimana sungai ini memberi hidup bagi rakyat, demikian pula seorang raja harus menjadi sumber kehidupan bagi kerajaannya, masa dewasa dan intrik kekuasaan. Setelah wafatnya Askia Muhammad, Songhai tidak langsung tenang. Banyak anggota keluarga kerajaan yang berebut kekuasaan. Intrik, pengkhianatan, bahkan pertumpahan darah mewarnai istana. Rakyat menunggu seorang pemimpin baru yang bisa memulihkan stabilitas. Daud yang ketika itu telah tumbuh menjadi lelaki dewasa dengan postur gagah, tenang dan berwibawa, mulai muncul sebagai sosok yang bisa dipercaya. Ia tidak tergesa-gesa merebut takhta, tetapi membangun dukungan. Para ulama mendukungnya karena ketaatannya pada agama. Para pedagang menyukainya karena pemahamannya akan pentingnya perdagangan, dan para prajurit menghormatinya karena kepiawaiannya dalam strategi. Akhirnya pada tahun 1549, ia naik takhta. Upacara penobatannya di Gao disaksikan ribuan orang. Rakyat bersorak dan para ulama berdoa agar Allah memberkati masa pemerintahannya. Ia resmi menyandang gelar Askia Daud, pemerintahan yang bijaksana. Sejak hari pertama, Askia Daud membuktikan dirinya bukan hanya sebagai pewaris, tetapi sebagai penguasa sejati, menyatukan bangsawan. Bangsawan yang tadinya berselisih ia satukan dengan diplomasi dan kecerdikan. Ia menunjuk gubernur yang kompeten di berbagai provinsi, membagi wewenang agar tidak ada satu keluarga pun yang terlalu dominan. Dengan itu Songhai kembali stabil, menjaga pedang. Meski bijaksana, ia tidak pernah lalai menjaga kekuatan militer. Tentara Songhai yang legendaris dengan kavaleri cepat, infanteri tangguh, dan armada di sungai Niger, ia latih lebih disiplin. Garnison diperkuat di Timbuktu, Jene, hingga Gao. Musuh-musuh Songhai, seperti kerajaan Mosi di selatan dan suku Tuareg di utara, dihadang dengan tegas. Dekerian dan perdagangan. Songhai pada masa Askia Daud mencapai kejayaan ekonomi yang luar biasa. Jalur perdagangan emas dari hutan Afrika, garam dari padang gurun Sahara, hingga gading dan budak, semuanya dikendalikan. Kota Timbuktu, Jene dan Gao menjadi pusat perdagangan internasional. Pedagang Arab Berber bahkan orang Portugis berdatangan. Kekayaan Songhai melimpah, istana penuh dengan emas, dan pasar berderet-deret dengan kain, rempah, serta barang mewah. Pelindung ilmu dan agama, Askia Daud terkenal religius. Ia sering duduk bersama ulama berdiskusi panjang tentang hukum dan filsafat. Universitas Sankore di Timbuktu tetap dijaganya, dan ia memberi pelindungan penuh kepada para cendekiawan. Ia percaya bahwa kekuatan pedang harus diseimbangkan dengan kekuatan pena. Ia juga memastikan syariat Islam ditegakkan dengan adil. Ia menekankan pentingnya zakat, membangun masjid, dan mengatur agar hukum Islam tidak hanya dipahami para ulama, tetapi juga dijalankan dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Puncak keemasan Songhai. Di masa Askia Daud, Songhai mencapai luas wilayah yang tak tertandingi. Dari gurun di utara hingga hutan di selatan, dari sungai besar hingga savana luas, bendera Songhai berkibar. Rakyat hidup dalam rasa aman. Pasar selalu ramai, sungai dipenuhi kapal, dan kota-kota besar berkilau dengan ilmu dan perdagangan. Banyak sejarawan menulis bahwa masa pemerintahannya adalah masa terakhir. Songhai berada di puncak kejayaan. Sebelum badai besar datang kemudian,
hari-hari senja sang raja. Seiring usia menua, tubuh Askia Daud melemah, namun pikirannya tetap tajam. Ia sering memanggil anak-anaknya, cucu, dan para penasihat, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesiapan menghadapi dunia baru. Ia tahu bangsa Eropa semakin banyak berdatangan, membawa senjata api dan cara berdagang yang berbeda. Namun ia tidak gentar. Hingga akhir hayatnya, ia menjaga agar Songhai tetap kokoh. Pada tahun 1582, di Gao, setelah lebih dari 30 tahun memerintah, Askia Daud wafat dengan tenang. Rakyat menangis. Para ulama menuliskan doa dan pujian untuknya, sementara pasar berhenti sejenak sebagai tanda berkabung. Warisan sang raja. Askia Daud dikenang sebagai raja besar terakhir, Songhai yang menjaga kejayaan peninggalan kakeknya. Setelah dirinya, Songhai melemah hingga akhirnya jatuh oleh serangan Maroko. Tetapi namanya tetap harum. Ia adalah raja yang menyeimbangkan pedang, pena, dan doa. Ia mewariskan pelajaran bahwa sebuah kerajaan tidak hanya berdiri di atas kekuatan militer, tetapi juga ilmu, agama, dan keadilan. Tindakan dan pencapaian Raja Askia Daud. 1. Menyatukan bangsawan Songhai. Setelah naik takhta, Askia Daud menghadapi kondisi istana yang penuh intrik. Keluarga besar Askia sering terpecah dalam persaingan internal. Dengan kebijaksanaan, ia meredam pertentangan antar faksi, menyatukan mereka di bawah satu kepemimpinan. Hasilnya, kekaisaran kembali stabil dan rakyat bisa hidup tanpa takut akan perang saudara. 2. Memperkuat sistem administrasi. Ia menyusun pemerintahan yang lebih teratur. Gubernur-gubernur ditunjuk di provinsi-provinsi untuk mengawasi pajak, perdagangan, dan keamanan. Pajak dikelola lebih efisien sehingga hasilnya dapat dipakai untuk pembangunan masjid, pasar, dan pembiayaan militer. Dengan cara ini, kekuasaan Songhai bisa menjangkau wilayah yang sangat luas. 3. Mempertahankan kekuatan militer Songhai. Askia Daud memahami bahwa tanpa pedang sebuah kerajaan akan mudah runtuh. Karena itu ia melatih tentara, memperkuat garnisun di kota-kota penting seperti Gao dan Timbuktu, serta menjaga jalur perdagangan di Sungai Niger. Tentara Songhai di masanya tetap ditakuti musuh, termasuk kerajaan Mosi di selatan dan suku Tuareg di utara. 4. Menjaga perdagangan internasional. Ia memastikan kota-kota besar seperti Timbuktu, Jene, dan Gao berkembang menjadi pusat perdagangan emas, garam, gading, kain, serta budak. Songhai pada masa ini menjadi jembatan antara pedagang dari Afrika Utara, Arab, bahkan Eropa. Roda ekonomi berputar lancar, dan kekayaan kerajaan melimpah berkat pengawasan langsung raja. 5. Melindungi dan memajukan ilmu pengetahuan. Askia Daud bukan hanya raja perang, melainkan juga pelindung ilmu. Universitas Sankore di Timbuktu tetap terjaga sebagai pusat ilmu pengetahuan, Islam, dan filsafat. Ia mengundang para ulama dan cendekiawan ke istana, mendengarkan saran mereka tentang hukum dan pemerintahan. Dukungan ini membuat Timbuktu tetap menjadi mercusuar ilmu di Afrika Barat. 6. Menegakkan syariat Islam. Sebagai raja yang religius, ia menekankan pentingnya zakat untuk membantu fakir miskin, membangun masjid di berbagai kota, serta memastikan hukum Islam ditegakkan dengan adil. Ia tidak hanya menekankan syariat pada bangsawan, tetapi juga menegakkan hukum yang berlaku untuk semua rakyat. Hal ini memperkuat identitas Songhai sebagai kerajaan Islam yang besar. 7. Menjaga stabilitas ekonomi dan sosial rakyat. Rakyat Songhai di masa pemerintahannya hidup lebih aman. Pasar selalu ramai. Para petani tenang menggarap sawah di tepi Niger, dan pedagang bebas berkelana antar kota. Stabilitas, politik, dan keamanan jalan perdagangan menjadikan rakyat percaya pada pemimpinnya. 8. Membawa Songhai ke puncak kejayaan. Pada masa Askia Daud, Songhai mencapai luas wilayah dan kemakmuran terbesar sepanjang sejarahnya. Dari Mali di barat, Niger dan Burkina Faso di tengah, hingga Nigeria Barat dan Senegal, semua masuk dalam kekuasaan Songhai. Ia berhasil membawa kerajaan ini ke puncak emas sebelum masa kemunduran. 9. Menjadi raja yang adil dan religius. Rakyat mengenangnya sebagai pemimpin yang tidak hanya bijak dalam politik, tetapi juga taat dalam agama. Ia selalu berusaha menyeimbangkan kekuatan pedang, kekuatan pena, dan kekuatan doa. Kombinasi inilah yang membuatnya dihormati oleh ulama, bangsawan, tentara, hingga rakyat jelata. 10. Meninggalkan warisan kejayaan terakhir Songhai. Setelah wafatnya pada tahun 1582, kekuasaan Songhai perlahan melemah hingga akhirnya jatuh oleh serangan Maroko. Namun Askia Daud dikenang sebagai raja besar terakhir. Songhai yang benar-benar menjaga kejayaan kakeknya, Askia Muhammad. Warisan kepemimpinannya menjadi bagian penting sejarah Afrika Barat. Dengan demikian semasa hidupnya, Askia Daud adalah raja penjaga kejayaan Songhai. Ia menyatukan bangsawan, memperkuat administrasi, menjaga militer, melindungi perdagangan, mendukung ilmu pengetahuan, menegakkan agama, serta memastikan rakyat hidup makmur.
Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menuntun pedang dan takhta. Tanpa ulama, raja menjadi buta. Tanpa raja, ulama kehilangan penopang. Keduanya harus berjalan bersama. Perdagangan adalah denyut nadi kerajaan. Barang siapa menjaga doa pedagang, ia menjaga perut rakyat. Barang siapa mengabaikan pasar, ia dapat mengundang kemiskinan dan kerusuhan. Tentara Songhai adalah perisai rakyat. Selama mereka teguh menjaga jalur dot perdagangan dan kota-kota kita, maka emas, garam, dan ilmu akan mengalir tanpa henti seperti sungai Niger. Aku mempercayakan provinsi kepada bikat para gubernur bukan agar mereka memperkaya diri, melainkan agar mereka menjaga amanah. Sebab, kekuasaan tanpa amanah hanyalah racun bagi negeri. Kerajaan tidak dibangun oleh pedang dan semata, melainkan oleh persatuan hati dan bangsawan dan rakyat. Jika nak persaudaraan runtuh, maka tembok dan terkuat sekalipun akan rapuh. Kemakmuran bukan berarti emas menumpuk di istana, melainkan sawah dot rakyat berbuah, pasar ramai, dan tidak ada yang kelaparan di negeri Songhai. Islam bukan hanya pada masjid yang don indah, tetapi pada keadilan yang dirasakan rakyat, zakat yang tersalurkan dan hukum yang adil, lebih agung daripada 1000 menara. Aku memilih menjadi raja yang adil, sekaligus hamba yang taat. Sebab, tanpa doa, pedang menjadi tumpul, tanpa iman, pena menjadi kering.